Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 8, Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya, pembelajaran 3. Muatan pelajaran dalam materi kali ini adalah yang pertama Bahasa Indonesia KD 3.7, PPKN KD 3.2, dan IPS KD 3.1. Tujuan pembelajaran kita, 1. Siswa mampu mengidentifikasi kata kunci dari tiap paragraf bacaan. 2. Siswa mampu mengidentifikasi karakteristik geografis negara-negara di wilayah ASEAN. 3. Siswa mampu memahami tentang lingkungan sehat dan bersih adalah semua hak warga negara. 4. Siswa mampu memahami hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjaga lingkungan sebagai perwujudan kewajibannya sebagai anggota masyarakat. Perhatikan peta Asia Tenggara berikut. Negara tetangga adalah negara-negara yang berada di sekitar Indonesia. Negara tetangga Indonesia berada di kawasan Asia Tenggara. Nah, negara mana saja yang terdapat pada kawasan Asia Tenggara? Yang pertama adalah Indonesia, 2 Singapura, 3 Malaysia, 4 Brunei Darussalam, 5 Filipina, 6 Vietnam, 7 Kamboja, 8 Thailand, 9 Laos, 10 Myanmar, dan 11 Timor Leste. Kawasan Asia Tenggara. Mari kita baca teks informasi berikut. Sebelumnya, kalian perkirakan dulu informasi penting apa yang bisa kalian dapat dari judulnya saja, kawasan Asia Tenggara ya. Sebelum membaca, kalian perkirakan informasinya. Nanti setelah membaca, kita cocokkan betul nggak informasi yang sudah diperkirakan tadi. Kawasan Asia Tenggara. Asia Tenggara terletak pada 29 derajat lintang utara dan 6 derajat lintang selatan. Berdasarkan garis lintangnya, hampir seluruh wilayah Asia Tenggara berada di daerah tropis. Secara geologis, sebagian besar wilayah Asia Tenggara dilalui rangkaian pegunungan muda Mediterania. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, antara Australia dan Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan muda yang masih aktif. Kenyataan ini ditunjukkan dengan sering terjadinya gempa vulkanik dan tektonik. Sebagian besar wilayah Asia Tenggara terletak di daerah tropis. Tingginya curah hujan ini juga menyebabkan kawasan Asia Tenggara banyak hutan lebat. Di kawasan Asia Tenggara berlaku musim penghujan dan musim kemarau. Curah hujan yang lebat menjadikan wilayah ini subur. Salah satu daerah pertanian yang subur di Asia Tenggara adalah daerah aliran Sungai Mekong. Sungai ini melintasi Tiongkok, Myanmar, Laos, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Nah, anak-anak, berikut adalah informasi penting sebelum membaca teks dan informasi penting setelah membaca teks. Coba kalian bandingkan informasi yang sudah kalian dapat tadi dan informasi setelah membaca teks. Apakah ada perbedaannya? Tentunya ada ya. Nah, perbedaan itu mungkin sedikit. Nah, ini adalah cara membandingkan informasi sebelum dan sesudah membaca teks. Kita perhatikan keadaan alam Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan. Pulau Singapura dengan ukuran panjang 41,8 km dan lebar 22,9 km merupakan pulau terbesar di negara itu. Hampir semua wilayahnya berupa dataran rendah. Suhu udara di Singapura rata-rata 26 derajat Celcius. Republik Singapura terletak 137 km di utara Khatulistiwa. Selat Johor memisahkan Malaysia dan Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan yang memiliki 63 pulau kecil. Pulau-pulau itu antara lain Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Lokasi tertinggi di Singapura berada di Bukit Timah dengan ketinggian 163,63 meter. Cagar alam yang terkenal terletak di Bukit Timah Nature Reserve. Ada pula taman botani yang terkenal yaitu Singapore Botanic Garden. Ibu kota Singapura yaitu Singapura, luasnya 622 km persegi. Kelompok etnis Tionghoa, Melayu, India. Bahasanya Melayu, Cina, Tamil, Inggris. Agama di Singapura, Tao, Buddha, Islam, Kristen. Lagu kebangsaannya Majulah Singapura. Bentuk pemerintahannya Republik, kepala negaranya Presiden. Kepala pemerintahan Perdana Menteri. Mata uang dolar Singapura. Dari informasi bacaan tersebut,
kita dapat menemukan fakta-fakta yang menceritakan tentang kondisi alam Singapura dan fakta menarik lainnya. Kondisi alam Singapura, 1. Sebagian besar wilayahnya berupa dataran rendah. 2. Suhu udara di Singapura rata-rata 26 derajat Celcius. 3. Terletak 137 km di utara Khatulistiwa. 4. Memiliki 63 pulau kecil. 5. Bukit Timah merupakan lokasi tertinggi. Sedangkan fakta menarik tentang negara Singapura, yang pertama adalah merupakan negara kepulauan. 2. Negara dengan wilayah kecil, namun negara paling maju dan paling bersih di Asia Tenggara. 3. Walau negara dengan wilayah sempit atau kecil, tapi masih ada ruang untuk cagar alam dan taman botani. Singapura kini sudah menjadi negara maju dan sangat terkenal di dunia. Meskipun luas wilayahnya tidak seberapa, tetapi Singapura menjadi salah satu tujuan wisata dunia. Selain perkembangannya yang pesat, negara Singapura ternyata juga mendapatkan predikat negara terbersih di dunia. Rakyat dan pemerintah Singapura sangat sadar dan peduli akan kebersihan lingkungannya. Bahkan, untuk menjaga kebersihannya, pemerintah Singapura telah membuat peraturan ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Dari segala lingkup tentang aturan untuk kebersihan semuanya harus ditaati. Bahkan, tidak menyiram toilet saja akan dikenakan denda sangat tinggi. Pemerintah Singapura membuat peraturan yang ketat untuk seluruh masyarakat yang tinggal di negara tersebut. Setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga lingkungannya sehingga setiap warganya dapat hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan hidup agar tetap baik dan sehat. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Menjaga lingkungan merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap anggota masyarakat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, ataupun status sosial. Kewajiban menjaga lingkungan dapat dimulai dari keluarga. Keluarga adalah komunitas masyarakat yang paling kecil. Keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan keluarga akan menentukan keberhasilan kita dalam melaksanakan kewajiban di lingkungan yang lebih besar. Apa kewajibanmu sebagai anggota keluarga? Bandingkan kewajibanmu dengan kewajiban temanmu di keluarganya. Apakah sama? Apakah berbeda? Setiap anggota keluarga memiliki kewajiban berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Setiap keluarga pun memiliki kewajiban bekerja sama untuk memastikan kehidupan bermasyarakat berjalan dengan baik. Salah satu kewajiban setiap keluarga dalam kehidupan bermasyarakat adalah menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Apa yang dapat kita lakukan di rumah untuk menjaga lingkungan? Nah, berikut adalah hal-hal yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan. 1. Membuat tempat pembuangan sampah. 2. Membuang sampah pada tempatnya. 3. Selalu menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. 4. Menanam dan merawat tanaman di sekitar rumah. 5. Menjaga, merawat, serta membersihkan aliran air atau selokan yang ada di lingkungan rumah dan lingkungan sekitar. Oke, anak-anak, sekarang sebagai latihan ya, tugas siswa, kalian kerjakan tugas berikut di buku tulis, kemudian foto dan kirim ke classroom, seperti biasa ya. Nah, itu saja yang bisa Ustazah sampaikan untuk materi hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.